Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Lailatul Ramadan. Bisa dipanggil dengan Cahaya dan juga bisa dipanggil dengan Caca. Itu terserah kalian mau panggil saya apa. Saya mahasiswi dari Universitas Mulia Kudus. Saya berada di kelas C dari Fakultas Teknik, yaitu Sistem Informasi. NIM saya yaitu 2025-53078. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Internet of Things atau IoT dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kita. Internet of Things adalah konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik sehari-hari ke internet sehingga perangkat tersebut nantinya akan dapat mengumpulkan, mengirimkan, dan juga memproses data secara otomatis untuk membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah, efisien, dan juga terkontrol. Penerapan dari IoT itu memungkinkan perangkat tersebut yaitu seperti lampu dan juga kamera dan juga ada kendaraan, ada juga alat medis dan juga alat pertanian yang dapat dikomunikasikan tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Slide selanjutnya yaitu ada beberapa, saya akan menjelaskan dari beberapa IoT nantinya, yaitu ada 4, yaitu yang pertama nantinya ada smart home, dan juga ada smart farming, ada kesehatan, dan juga ada transportasi. Yaitu kita akan saya akan menjelaskan dulu tentang smart home. Smart home adalah konsep rumah yang memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk menghubungkan berbagai perangkat rumah ke internet sehingga nantinya dapat dikontrol dan juga dipantau dan juga diotomatisasikan dari jarak jauh maupun dari jarak dekat melalui smartphone atau HP atau juga perangkat lainnya. Contoh penerapannya dalam kehidupan nyata yang sering kita temui yaitu adalah ada CCTV online, ada kunci pintu digital, dan juga ada lampu pintar, ada juga AC dan juga peralatan elektronik yang pintar lainnya. Selanjutnya yaitu ada smart farming, adalah penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam bidang pertanian untuk memantau, mengelola, dan juga mengotomatisasikan proses pertanian secara cerdas yang berbasis data dan juga koneksi internet. Contoh penerapan IoT dalam kehidupan nyata pertanian di bidang pertanian yaitu ada sensor kelembapan tanah, ada juga sistem irigasi otomatis, dan juga ada monitoring suhu serta cuaca. Selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. IoT dalam bidang kesehatan adalah penerapan teknologi yang dapat menghubungkan perangkat medis dan juga alat pemantauan kesehatan ke internet sehingga dapat kesehatan pasien nantinya dapat dikumpulkan dan juga dipantau dari jarak jauh, itu bisa dan juga dianalisis secara real time. Contoh penerapannya yaitu ada monitoring pasien jarak jauh, ada alat medis yang terhubung ke internet, ada juga sistem peringatan dini. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu di bidang transportasi. IoT dalam transportasi adalah penggunaan perangkat yang terhubung ke internet atau GPS atau sensor kendaraan untuk memantau,
mengelola dan juga mengatur perjalanan kendaraan secara real time. Artinya nantinya kendaraan tidak berjalan sendiri, tetapi nantinya akan mengirimkan data ke sistem agar perjalanan menjadi lebih efisien dan juga lebih aman nantinya. Transportasi berbasis IoT, perangkat utamanya yaitu ada GPS, ada sensor kendaraan, ada koneksi internet, ada server atau cloud, dan juga nantinya ada aplikasinya. Selanjutnya yaitu ada komponen transportasi, yaitu ada seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ada GPS, ada sensor kendaraan. Nanti GPS itu nantinya akan mengetahui lokasi kendaraan kita, di mana tempatnya dan juga kemana perginya. Nanti ada juga sensor kendaraan, itu untuk mengatur kecepatan, mengatur arah, dan juga pergerakannya. Nanti dan juga selanjutnya yaitu ada koneksi internet, itu untuk mengirimkan data kendaraan kita ke pengguna. Nantinya sebelum dikirim itu nantinya data tersebut nantinya akan diolah melalui server, dan juga habis itu langsung dikirim ke aplikasi. Aplikasi tersebut nantinya akan menampilkan informasi, semua informasi tersebut nantinya akan ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya yaitu ada kerja sistemnya. Cara kerja IoT dalam transportasi yaitu ada satu, kendaraan berjalan dan juga GPS mendeteksi lokasi. Nantinya kendaraan tersebut nantinya akan berjalan. Nah, terus GPS tersebut nantinya akan mendeteksi lokasi di mana kendaraan kita itu berada di mana, dan juga mendeteksi di mana dia berjalan di jalan mana. Yang kedua yaitu sensor tersebut nantinya, sensor kendaraan kita nanti akan mengirim data lokasi dan juga kecepatannya. Lalu data akan dikirim melalui internet ke server. Server tersebut nantinya akan mengolah data lalu lintas. Lalu data lalu lintas ini nantinya akan menjadi informasi yang akan ditampilkan ke aplikasi navigasi yang berada di kendaraan. Dan lalu pengguna itu dapat akan mendapatkan rute tercepat dan juga rute yang selamat dan aman. Dan nantinya juga akan mendapatkan info seperti adanya kemacetan dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu ada dampak dari penggunaan IoT pada transportasi. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan efisiensi perjalanan, yang kedua mengurangi kemacetan, yang ketiga meningkatkan keselamatan kendaraan, dan yang keempat menghemat waktu dan bahan bakar, dan yang kelima yaitu mempermudah pemantauan kita dalam berkendara secara real time. Slide selanjutnya yaitu adalah studi kasus. Jadi saya memilih studi kasus tentang transformasi. Judulnya adalah penggunaan GPS dan aplikasi navigasi berbasis IoT. Latar belakang yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam aktivitas transformasi sehari-hari, pengendara sering menghadapi kemacetan dan ketidakpastian waktu jarak tempuhnya. Sistem konvensional tidak mampu memberikan informasi kondisi lalu lintas secara cepat dan secara akurat. Oleh karena itu, teknologi Internet of Things atau IoT akan diterapkan melalui GPS dan aplikasi navigasi untuk membantu pengguna menentukan rute tercepat atau dan rute perjalanan yang terbaik untuk kita lalui.
Selanjutnya yaitu deskripsi studi kasus. Seorang pengguna kendaraan menggunakan aplikasi navigasi yang berbasis IoT seperti aplikasi Google Maps dan aplikasi lainnya untuk menunjukkan nantinya kita akan menuju ke tempat kerja mana dan kita akan kemana gitu. Aplikasi tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh GPS dan juga data dari banyak pengguna lain untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time. Selanjutnya yaitu ada cara kerja sistem IoT dalam transportasi. Seperti yang tadi sudah sedikit saya jelaskan, yaitu nantinya akan hampir sama seperti itu. Selanjutnya yaitu ada manfaat yang diperoleh. Manfaat ini nanti manfaat yang kita dapatkan setelah kita menggunakan IoT dalam transportasi, yaitu waktu tempuh perjalanan kita lebih efisien, pengendara dapat menghindari kemacetan, penggunaan bahan bakar lebih hemat, dan juga perjalanan lebih aman dan berencana. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari studi kasus tersebut, yaitu penggunaan GPS dan aplikasi navigasi berbasis IoT merupakan contoh nyata penerapan IoT dalam transformasi yang mampu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan juga kenyamanan perjalanan melalui pemantauan dan analisis data secara real time. Selanjutnya yaitu slide yang mungkin nantinya akan terakhir saya akan bahas, yaitu adalah kesimpulan. Jadi setelah kita banyak yang kita bahas tadi, kita akan menyimpulkan hal tersebut, yaitu kesimpulan dari IoT dalam kehidupan nyata memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari dengan menghubungkan perangkat ke internet sehingga proses pemantauan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara otomatis dan juga secara real time. Dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan kenyamanan kita dan juga produktivitas kita dan kualitas hidup manusia. Nah, selanjutnya yaitu slide terakhir, yaitu ucapan terima kasih dari saya selaku Cahaya Lailatul Ramadan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang ribet. Saya minta maaf. Untuk dari itu, saya izin untuk selesaikan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.